Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang menyebut dirimu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami, dan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Dan pada hari ini kami bersama-sama belajar firman-Mu. Berbicaralah buat kami, sekali lagi Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, akan menolong kami semua untuk memahami firman Tuhan. Dan waktu kami paham, mengerti, kami bisa melakukannya, dan hidup kami akan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Berkati pembacaan dan perenungan firman hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap untuk firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya senang kembali bisa bersama dengan saudara pada hari ini. Saya percaya bahwa saudara semua, kita semua dalam keadaan yang baik. Kalau saudara beribadah di rumah saudara pada hari ini sendirian, katakan pada diri saudara, siap-siap untuk firman Tuhan. Kalau saudara bersama dengan keluarga saudara, coba pegang kiri kanan saudara, katakan siap-siap untuk firman Tuhan. Oke, saya yakin semua kita siap untuk belajar firman Tuhan. Amin saudara. Ya, kita sudah masuki bulan yang baru ini, dan seperti yang saya sampaikan di awal minggu kemarin, di awal bulan kemarin, bahwa tema kita adalah hikmat Tuhan, a man of wisdom, ya, selama beberapa bulan ke depan ini. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sebuah tema hikmat dan penyertaan Tuhan. Hikmat dan penyertaan Tuhan. Namun sebelum saya mulai firman Tuhan ini, saya teringat akan sebuah cerita klasik, sebetulnya cerita yang sangat lama sekali. Ada seorang kakek-kakek di sebuah desa. Desa ini mengalami banjir yang luar biasa, saudara. Ya, hujan deras lalu banjir gitu. Nah, pada saat air sudah mulai naik dan menutupi tanah di desa itu, pemerintah sudah katakan, ayo semuanya ngungsi, keluar dari desa gitu. Kakek ini katakan, enggak, saya nggak mau keluar, belum apa-apa ini gitu ya. Dan dia bilang bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Lalu banyak orang udah mulai mengungsi, saudara. Air terus naik sampai ke dengkul, sampai ke pinggang. Dan mulai orang-orang lebih banyak lagi yang mengungsi pakai perahu karet. Lalu si kakek ini diajak oleh salah seorang yang menolong. Kayak ayo cepat naik ke perahu karet, karena kita harus mengungsi. Ini air sudah mulai naik gitu ya. Kakek bilang, enggak, saya tunggu pertolongan dari Tuhan. Dan terus seperti itu saudara, dan akhirnya perahu karet itu pergi, air semakin tinggi, dan si kakek lihat bahwa wah, ini udah hampir menutupi rumahnya, dan dia naik ke atas atap rumahnya, di genting rumahnya. Lalu banyak orang udah nggak ada di desa tersebut, dan ada banyak pertolongan yang disampaikan sebetulnya yang untuk menjemput si kakek ini, tapi si kakek ini katakan enggak, saya akan tunggu pertolongan dari Tuhan. Sampai pada yang terakhir adalah helikopter datang untuk menolong si kakek ini. Tapi kakek ini menolak, saya nggak mau, saya mau pertolongan dari Tuhan akan segera datang. Akhirnya pendek cerita kakek itu meninggal, dan dia tenggelam, meninggal, mati, dan masuk di depan pintu, apa dibilangnya, surga atau neraka, saya nggak tahu. Tapi dia ketemu dengan malaikat, dan dia bertanya kepada malaikat dengan penuh kekecewaan. Katanya, Tuhan sanggup menolong saya. Tapi kenapa saya mati tenggelam dan tidak ada yang menolong saya? Tuhan tidak menolong saya. Lalu sang malaikat katakan, kakek sudah banyak yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kakek, tapi kakek gak mau menerima pertolongan mereka. Padahal itu adalah tangan Tuhan untuk menolong kakek. Menyesalah si kakek. Dan ini memang cerita, hanya cerita, ya untuk cerita saja, yang menginspirasi tentu saja, bahwa pertolongan Tuhan itu datang bisa dari mana aja, saudara. Dan pada hari ini, secara khusus saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa penyertaan Tuhan, atau Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Itu udah pasti, saudara, karena dia sendiri yang katakan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, Immanuel, dia menyertai kita. Jadi itu udah pasti, saudara, karena itu adalah janjinya Tuhan. Namun bagaimana caranya Tuhan menyertai kita, itu sangat penting untuk kita mengerti. Dan hari ini saya ingin bersama-sama kita memahami ini dan kita merenungkan ini. Allah menyertai umatnya melalui kepemimpinan, saudara. Allah memilih dan memakai seorang pemimpin untuk menyertai dan menolong umatnya. Kita lihat dari Alkitab, saudara. Bagaimana satu keluarga Yakub, yang namanya Israel pada saat itu diganti menjadi Israel. Keluarga Israel ini luput dari kelaparan besar. Tuhan mengirimkan atau Tuhan memilih dan mengangkat seorang yang dianggap akan menjadi tangannya untuk menolong dan menyelamatkan umat Israel dari kelaparan. Siapa itu, saudara? Kita tahu, Yusuf.
Ceritanya dalam kitab Kejadian pasal 45. Ini yang dia katakan pada akhirnya saudara. Yusuf menyadari ini bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan dan menyelamatkan dunia ini dari kelaparan besar. Tuhan pakai Yusuf sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai keluarga ini atau menyertai umatnya atau menyertai umat manusia. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Tetapi sekarang kata Yusuf, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf menyadari ketika pada akhirnya dia menjadi pemimpin di Mesir dan dia bisa mengumpulkan begitu banyak makanan selama 7 tahun. Dan pada saat 7 tahun kelaparan tiba, Yusuf memiliki begitu banyak kekayaan dan makanan untuk bisa dijual dan memenuhi kebutuhan umat manusia pada saat itu, termasuk keluarganya sendiri. Bangsa Israel pada saat itu. Nah, saudara, Yusuf menyadari pada akhirnya bahwa walaupun aku ngalamin semua kesulitan-kesulitan, aku dibuang oleh kalian, ya dia bicara kepada saudaranya, aku dijual oleh kalian, aku terlantarkan oleh kalian, aku menjadi budak, aku masuk penjara, tapi pada akhirnya aku menyadari, ini perkataan dengan saudara, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Tuhan memilih seorang pemimpin untuk menyertai umatnya, untuk memelihara umatnya, dan juga untuk mengawal, untuk membawa umatnya masuk kepada rencana Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Kita tahu, Tuhan memilih satu orang, siapa? Yes, Musa. Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai Israel. Dia pilih seorang pemimpin. Apa buktinya? Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara tahu ceritanya, ketika itu bangsa Israel mereka berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Tolong bebaskan kami, lepaskan kami. Lalu Tuhan menjawab dengan ini saudara. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun kata Tuhan untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir. Dan menuntun mereka keluar. Siapa? Aku kata Tuhan. Aku yang menuntun mereka. Aku yang membebaskan mereka. Aku yang melepaskan mereka. Dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10 sudah perhatikan baik-baik. Jadi sekarang pergilah kata Tuhan. Aku mengutus engkau, siapa? Musa. Kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan memilih seseorang, Tuhan mengangkat seseorang untuk dipakai oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel. Dan itu adalah bukti penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Kepemimpinan penting saudara. Dan Tuhan memilih seorang pemimpin. Yang ketiga, contoh dari Alkitab lagi. Ada banyak contoh saudara, tapi saya hanya ambil beberapa saja. Yang ketiga, Esther. Bagaimana dengan Esther? Kita tahu cerita Esther saudara. Bagaimana pada saat itu umat Israel juga ada di dalam satu pemerintahan ya, orang-orang bukannya pemerintahan Israel tapi pemerintahan orang-orang kafir pada saat itu mereka katakan. Lalu ada satu orang yang berencana untuk membinasakan umat Israel atau orang Yahudi pada saat itu. Ya, mungkin disebutnya genocide, ya, menghabisi keturunan Yahudi semuanya akan dihabisi. Namanya Haman saudara. Ini orang jahat. Ada di pemerintahan, dekat dengan raja. Dan sangat mudah untuk menghabiskan atau untuk memusnahkan bangsa Yahudi pada saat itu. Tetapi Tuhan memilih satu orang yang bernama Esther. Esther dipilih untuk bisa menunjukkan tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari pembunuhan massal pada saat itu. Esther pasal yang keempat ayat yang ke-14. Saudara bisa baca ayatnya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sudah perhatikan, ini adalah perkataan Mordekai, pamannya Esther pada saat itu. Ingat loh. Bangsa kita nih, bangsa Yahudi sedang dalam keadaan terjepit, sedang dalam keadaan
yang sangat berbahaya karena ada seorang yang ingin membinasakan bangsa kita. Dan engkau sudah ada di istana saat ini. Apa yang akan kau lakukan? Kalaupun engkau tidak melakukan apa-apa, pasti ada pertolongan lain. Nah saudara, memang gak disebut kata Tuhan di sini karena ada beberapa penafsiran kenapa tidak ada kata Tuhan di dalam kitab Ester. Tetapi pada saat itu mereka sangat percaya bahwa Tuhan menolong umatnya melalui seorang yang dipilihnya. Yaitu seorang pemimpin. Nah ada satu ayat lagi saudara, atau ada satu contoh lagi yang menurut saya ini sangat menarik sekali. Yesus. Bayinya Yesus. Yesus waktu itu sebagai bayi saudara. Dan kita tahu ceritanya ketika orang Majus datang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, datang ketemu Herodes. Dan Herodes pada saat itu gusar, lalu siapa yang bisa menggantikan saya sebagai raja orang Yahudi pada saat itu? Ya kan? Dan waktu orang Majus pulang ke negerinya, Herodes marah karena nggak boleh ada yang bisa menggantikan saya sebagai raja. Dia insecure. Lalu apa yang terjadi? Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Yesus pada saat itu adalah salah satu target yang harus, ya tentu saja dia adalah target utamanya yang harus dibunuh, yang harus dimusnahkan. Tapi pertanyaan begini saudara. Tuhan memilih tentu saja Yusuf ayahnya. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf pada saat itu suaminya Maria. Dan berkata, bangun, saya mau baca bersama dengan saudara dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Saudara, kalau pada saat itu Yusuf bilang begini, ini kan anak Allah sendiri gitu. Dan dia datang ke dalam dunia ini memang Allah sendiri yang mau kan, diutus oleh Bapa. Jadi kenapa nggak Bapa sendiri aja yang turun? Mungkin kalau terjadi conversation seperti itu saudara antara Yusuf dengan Tuhan, mungkin Bapa di sorga akan bilang begini, tapi aku pilih kamu Sup untuk menjaga Yesus yang pada saat itu memang masih bayi, masih kecil, tidak berdaya sama sekali. Jadi kamulah yang saya pilih untuk menyelamatkan. Saudara bisa lihat ya, jadi Tuhan memang gak turun langsung menampakkan dirinya gitu langsung. Kalau dalam peperangan itu dia hajar semua musuh-musuhnya orang Israel atau orang-orang yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Tetapi Tuhan memilih seorang pemimpin. Nah ini yang menjadi menarik buat kita adalah bagaimana sekarang dalam generasi kita saudara. Apakah Tuhan masih melakukan cara yang sama? Dia menyertai kita melalui seorang pemimpin atau dia menyertai kita melalui kepemimpinan. Apakah itu masih berlaku? Oh iya, saya sangat yakin bahwa sampai dengan hari ini Tuhan masih memilih dan mengangkat dan mengutus seorang pemimpin untuk menyertai umatnya. Nah cuman pertanyaannya, siapa pemimpin itu? Saya senang saudara bertanya itu. Atau mungkin ada di antara saudara yang berkata bahwa oh ya itu buat pemimpin-pemimpin aja kan. Ya jadi pemimpin-pemimpin kalian harus sadar bahwa kalian dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umatnya, untuk menyertai umatnya. Tapi kan saya bukan pemimpin. Nah tunggu dulu saudara. Saya mau saudara sadari ini. Bahwa saudara dan saya adalah pemimpin. Dan waktu kita lahir dalam dunia ini, Tuhan sudah tetapkan kita, Tuhan sudah memilih kita lahir dalam dunia ini sebagai pemimpin. Saudara harus katakan itu buat diri saudara sendiri. Kamu pemimpin. Saudara katakan itu kepada orang sebelah kiri kanan saudara. Kamu pemimpin. Buktinya apa? Oh, ada banyak buktinya nanti. Saya mau simpulkan saja buat saudara. You are a leader, I'm a leader. Saudara adalah seorang pemimpin, saya adalah pemimpin. Paling tidak saudara, kita memimpin diri kita sendiri. Bukti penyertaan Tuhan terhadap kita adalah ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ada banyak orang yang berlaku bodoh sehingga pada akhirnya mereka bertindak bodoh, memutuskan hal yang bodoh. Pada akhirnya mereka susah sendiri dan waktu mereka susah mereka katakan apa? Oh Tuhan gak menyertai saya. Padahal itu adalah kebodohan mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa memimpin diri mereka sendiri. Orang-orang yang malas, orang-orang yang orang Sunda bilang kedul, ya, orang-orang yang hidupnya asal-asalan, yang hidupnya gak disiplin, berantakan, gak teratur dan lain sebagainya. Lalu mereka mengalami kesulitan dan waktu mereka mengalami kesulitan mereka katakan, Tuhan tidak menyertai saya. No. Tuhan menyertai kita, tapi penyertaannya adalah melalui kepemimpinan. Dan kalau saudara dan saya lahir dalam dunia ini dan Tuhan tetapkan sebagai pemimpin, artinya yang nomor satu, saudara dan saya harus bisa memimpin diri kita sendiri.
Itu yang nomor satu, saudara. Dan kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, otomatis kita akan jatuh kepada berbagai macam keadaan yang sulit atau keadaan yang menyulitkan diri kita sendiri karena kita tidak memimpin diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, saudara, Tuhan bekerja melalui kepemimpinan. Yang pertama, saudara dan saya adalah pemimpin paling tidak untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kalau saudara adalah seorang suami atau mungkin istri, ya paling tidak kita memimpin, saling memimpin satu dengan yang lain. Ya kita memimpin keluarga kita. Ada di antara saudara yang memimpin di, saya nggak tahu saudara ada di mana. Mungkin dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perusahaan. Saudara memimpin toko yang saudara miliki. Saudara memimpin sekolah di mana saudara ada. Saudara menjadi guru, saudara menjadi pemerintah. Saudara duduk di dalam pemerintahan, di rumah sakit mungkin, TNI sebagai Polri. Saudara sebagai bisnismen, di mana aja saudara berada, termasuk di gereja. Saudara adalah pemimpin. Dan saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin. Sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita dan menyertai komunitas di mana kita ada. Nah memang saudara sebagai pemimpin itu nggak selalu harus jadi yang nomor satu. Sebagai pemimpin itu nggak harus menduduki sebuah jabatan tertentu gitu. Ya, dimanapun saudara kerja, dimanapun saudara berusaha, dimanapun saudara berkarya, sudah ditempatkan sebagai tanggung jawab atau ditugaskan berbagai macam tanggung jawab di tempat saudara masing-masing. Saudara adalah seorang pemimpin terhadap diri saudara sendiri dan yang memimpin di dalam bidang saudara di mana saudara dipercayakan. Dan kalau kita bisa berfungsi sebagai pemimpin dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pengajaran Tuhan, maka kita sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kantor di mana saudara bekerja, Tuhan menyertai gereja di mana kita melayani, Tuhan sedang menyertai komunitas di mana kita tertanam di dalamnya, ya, atau keluarga di mana saudara sekarang sedang berada. Tuhan ingin menunjukkan penyertaannya melalui kepemimpinan saudara dan saya dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara tidak selalu harus jadi orang nomor satu untuk bisa memimpin. Yang kedua tidak selalu harus berada pada jabatan tertentu agar dipilih Tuhan untuk bisa memimpin. Dan kalau kita sadar akan hal ini, akan panggilan ini saudara, maka contoh yang paling gampang saja. Sebagai suami atau sebagai istri, atau sebagai suami atau sebagai ayah misalnya, saya akan menjadi suami atau ayah yang bertanggung jawab dan setia karena tahu bahwa Tuhan mempercayakan keselamatan dan kesejahteraan keluarga saya kepada kepemimpinan saya sebagai seorang ayah. Kepada kepemimpinan saya sebagai seorang suami. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau ada keluarga-keluarga yang berantakan gitu. Karena memang ayah gak berfungsi sebagai ayah. Jangan salahkan Tuhan kalau ada anak-anak yang gak bisa diatur. Dan pada akhirnya setelah mereka besar, mereka jauh dari Tuhan. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya berantakan saudara. Karena apa? Karena tidak ada ibu, tidak ada fungsi ibu di dalam rumah mungkin yang bisa mengayomi anak tersebut. Tidak ada fungsi ayah, tidak ada fungsi kepemimpinan dalam rumah itu yang menolong anak-anak itu bertumbuh untuk bisa disertai oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, pimpinan di gereja, pimpinan dalam sebuah komunitas, pimpinan di dalam perusahaan. Kalau kita sadar ini, siapapun saudara, dimanapun saudara ditempatkan, apapun tanggung jawab saudara di masyarakat. Kalau kita sadar bahwa Tuhan tempatkan kita sebagai pemimpin dan Dia pilih kita untuk menolong orang-orang ini, untuk menjadi tangan Tuhan yang membuktikan bahwa Dia menyertai komunitas di mana kita ada, maka kita akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, kita akan menjadi orang yang lebih mengerti dan tahu persis bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan dari kelompok di mana saya ada dan saya ada di situ ditempatkan oleh Tuhan. Itu tergantung dari bagaimana kepemimpinan saya. Tergantung dari bagaimana saya hidup. Tergantung dari bagaimana saya bertanggung jawab atasnya. Dan kesadaran ini harus kita miliki bersama-sama. Katakan kepada diri saudara, saya adalah pemimpin. Katakan kepada teman di sebelah kiri kanan saudara, katakan, kalian adalah pemimpin. Yes, saudara adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin yang ditempatkan oleh Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan melalui kehidupan kita, Tuhan ingin menyatakan penyertaannya baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita pimpin. Oke? Nah sekarang saudara, setiap orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk menyertai umatnya, itu pasti mengalami tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Betul apa enggak? Coba sudah perhatikan. Bagaimana dengan kehidupan Yusuf?
Dia struggle dengan dirinya sendiri. Saya yakin banget saudara. Walaupun memang gak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi saya yakin Yusuf struggle dengan dirinya ketika dia dihianati oleh keluarganya. Oleh saudara-saudaranya. Kira-kira sakit hati gak dia? Sebagai seorang yang normal nih saudara ya. Mungkin aja. Tapi dia bisa lawan itu dan dia katakan gak boleh. Saya gak boleh sakit hati. Saya gak biarkan sakit hati ini menggerogoti hidup saya. Saya gak biarkan kemarahan ini merusak kehidupan saya. Dia pasti struggle dengan itu saudara. Tapi dia menang. Itu terbukti dari ceritanya bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya pada akhirnya. Yes. Lalu Yusuf juga struggle dengan saudara-saudaranya yang jahat. Hanya karena dia ingin berbuat baik. Bukannya berarti saudara-saudaranya jadi ikutan baik kan. Artinya saudara, kalaupun kita baik sebagai pribadi kita baik di dalam masyarakat, masyarakat kita belum tentu baik. Tapi kita struggle dengan itu saudara. Dan selalu ada tantangannya. Bagaimana dengan istri Potifar? Ini juga merupakan satu batu sandungan buat Yusuf. Dan dia struggle dengan cobaan yang dia hadapi sebagai anak muda saudara. Jadi selalu ada pergumulan, selalu ada tantangan. Bagaimana dengan Musa? Musa struggle dengan dirinya sendiri. Apakah aku bisa Tuhan? Apakah aku mampu? Siapa aku ini Tuhan? Aku ini orang yang gak bisa ngomong gitu. Dia struggle dengan dirinya sendiri saudara. Dan dia bergumul dengan itu. Selalu ada tantangan ketika Tuhan menempatkan dan memanggil kita dan menempatkan kita untuk menjadi tangannya. Yang membuktikan bahwa dia menyertai orang-orang di sekelilingnya. Selalu ada struggle saudara. Umat Israel yang tegar tengkuk. Bagaimana dengan orang Mesir yang begitu kejam dan keras kepala juga saudara. Rajanya termasuk Firaun. Ya, bagaimana dengan padang gurun. Itu semua masalah yang dia hadapi saudara. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi tangan Tuhan menyertai umatnya. Pasti ada tantangan. Bagaimana dengan Esther? Esther juga berjuang dengan dirinya sendiri. Saya sangat yakin itu. Karena apa? Karena Esther sebenarnya udah nyaman di istana kan. Kalaupun orang Yahudi pada saat itu dimusnahkan, Esther gak ketahuan sebagai orang Yahudi kok. Dia sebenarnya nyaman, tapi dia berkumpul dengan dirinya untuk menang dan untuk bisa menempatkan dirinya. Ya, saya mau jadi tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan umat ini. Tapi musuhnya Esther juga ada Haman. Tadi saya sampaikan, orang jahat yang ingin genocide, yang ingin membunuh, yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Bagaimana dengan aturan-aturan kerajaan yang dia juga hadapi? Dia harus bergumul dengan itu, dia harus, tanda kutip, dia harus melawan titah raja, bahwa dia gak boleh ketemu raja semena-mena gitu. Tapi dia paksa dirinya untuk bisa ketemu raja. Dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Yusuf, suaminya Maria, yang menjadi ayah Yesus pada saat itu. Dia juga struggle dengan dirinya sendiri kan. Oh, saya gak ngapa-ngapain sama Maria, kenapa tiba-tiba Maria hamil? Bagaimana dengan cibiran masyarakat? Bagaimana dengan omongan masyarakat? Wah, sudah ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah. Ditambah lagi dengan seorang raja diktator yang ingin membunuh bayi di bawah 2 tahun. Saudara, ini bukan masalah yang ringan buat Yusuf ketika dia terbuka untuk Tuhan. Memakai hidupnya menjadi tanda penyertaan Tuhan buat umatnya. Melalui kepemimpinan saudara. Demikian juga sebetulnya dengan saudara dan saya. Saya sebagai pemimpin yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk menyertai keluarga saya, untuk menyertai gereja Tuhan, untuk mengawal gereja Tuhan, atau mungkin untuk perusahaan saudara, di mana saudara ditempatkan, saudara sebagai kepala sekolah, misalnya saudara sebagai guru, misalnya saudara sebagai pengurus dalam sekolah, misalnya saudara adalah pemimpin dalam komunitas saudara, atau dalam masyarakat di mana saudara ada, dimanapun institusi di mana saudara ditempatkan, pasti akan menghadapi tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Yang pertama-tama adalah terhadap diri saudara sendiri. Terhadap diri saya sendiri. Dan setelah itu baru masalah-masalah yang lain. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bekerja bersama dengan kita, yang melayani bersama dengan kita. Itu tantangan berikutnya saudara. Tapi semua orang pasti mengalami tantangan. Dan pertanyaannya yang berikutnya adalah, bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab tersebut mengatasi pergumulan mereka dan pada gilirannya berhasil memimpin umat Tuhan menang dan selamat. Gimana caranya? Dan ini poin saya saudara, yang saya seberangkan buat saudara. Hikmat dari firman Tuhan. Hikmat dari firman Tuhan. Pelajari kehidupan Yusuf. Pelajari kehidupan Musa. Pelajari kehidupan Esther. Pelajari kehidupan Yusuf. Mungkin gak terlalu banyak di sana. Tapi pelajari kehidupan yang lain. Daud misalnya. Pelajari kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Semua mereka hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi hikmat buat mereka sebagai seorang pemimpin
yang menunjukkan penyertaan Tuhan kepada seluruh orang-orang yang dipimpinnya. Hikmat dari firman Tuhanlah yang membuat kehidupan kita berhasil sebagai tangan Tuhan yang menyertai umatnya dalam dunia ini. Termasuk berhasil sebagai tangan Tuhan yang menyertai hidup pribadi saya sendiri. Firman itulah yang menjadi hikmat untuk menolong saya, saudara, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara bersama dengan saya? Katakan amin kalau saudara bersama dengan saya. Yes, thank you. Ini yang dikatakan oleh Daud, saudara. Mazmur 119 ayat yang 98. Bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saya yakin Musa bisa katakan ini. Perintahmu Tuhan membuat aku lebih bijaksana. Saya yakin Yusuf bisa katakan, perintahmu Tuhan membuat aku lebih bijaksana. Saya yakin Esther akan katakan hal yang sama. Saya yakin Gideon, saya yakin Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka semua akan katakan hal yang sama. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Kalau saudara ingin menjadi lebih bijaksana sebagai seorang pemimpin di rumah saudara, di perusahaan saudara, di kantor saudara, dalam masyarakat, dimanapun saudara berada, apapun level kepemimpinan saudara, nantikan perintah Tuhan dan nikmati perintah Tuhan, hidupi perintah Tuhan, karena perintah Tuhanlah yang membuat saudara dan saya lebih bijaksana. Mazmur 119 ayat yang 105, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yes, jalan-jalan kita. Kaki kita kemana melangkah, itu diterangi oleh firman Tuhan. Dan firman itulah yang menjadi hikmat buat kita. Untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang kita hadapi di depan kita. Untuk melihat sesuatu yang sepertinya kita gak bisa lihat. Gak ada jalan keluar. Gelap semuanya. Tapi firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Firman Tuhan adalah sumber hikmat buat kita. Untuk menang di dalam kehidupan ini. Untuk membawa orang-orang di sekeliling kita menang dalam kehidupan mereka. Dan kita hidup sebagai tangan Tuhan yang menyertai umatnya dimanapun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan, ada quote yang saya mau berikan ini buat saudara. Penyertaan Tuhan buat umatnya dibuktikan melalui kepemimpinan pemimpin yang dipilihnya, serta diperlengkapi dengan firman-Nya. Sekali lagi saudara, penyertaan Tuhan buat keluarga saya dibuktikan melalui kepemimpinan saya sebagai pemimpin yang dipilihnya, serta diperlengkapinya dengan firman Tuhan. Sebutkan nama saudara. Penyertaan Tuhan buat perusahaan saudara dibuktikan melalui kepemimpinan saudara sebagai pemimpin yang dipilihnya, serta diperlengkapinya dengan firman-Nya. Penyertaan Tuhan buat sekolah di mana saudara ada, itu dibuktikan melalui kepemimpinan saudara sebagai pemimpin di sekolah atau guru di sekolah yang dipilihnya, serta diperlengkapi dengan firman-Nya. Saudara sebutkan. Penyertaan Tuhan buat gerejanya GSI Bethlehem dibuktikan melalui kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam yang dipilihnya, serta diperlengkapinya dengan firman-Nya. Firman Tuhanlah yang akan menjadi sumber hikmat buat kita sebagai pemimpin untuk menyatakan penyertaan Tuhan buat umatnya. Saya ingin tutup dengan satu cerita dari kitab Yosua pasal yang pertama, ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, melanjutkan kepemimpinan Musa. Apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua? Ada 3 hal yang penting yang saya mau saudara catat ini untuk menutup firman Tuhan sebagai komitmen kita bersama yang akan kita buat pada hari ini. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, ini sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Haleluya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau sudah percaya ini janji Tuhan buat saudara, katakan amin, haleluya. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, haleluya. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, bersama-sama baca, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan pesankan kepada Yosua sebelum dia masuk ke dalam kepemimpinan memimpin umat Israel sebagai bukti penyertaan Tuhan kepada umat Israel melalui kepemimpinannya Yosua. Yang pertama, saudara, Tuhan telah memilih Yosua. Dalam ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Tuhan sendiri yang mengatakan, hambaku Musa telah mati. Siapa yang ada pada saat itu? Yosua. Engkau bersiap-siap. Tuhan memilih Yosua. Yosua memiliki satu kepastian. Yosua memiliki satu kekuatan iman dan kepercayaan bahwa memang dia menjadi pemimpin karena pilihan daripada Tuhan. Legitimasinya jelas, Tuhan sendiri yang katakan kepada Yosua, pimpin negeri ini. Saudara, poin yang pertama adalah yakinkan diri saudara bahwa saudara dipilih oleh Tuhan. Tuhan telah memilih saya. Itu yang nomor 1, saudara. Katakan kepada diri saudara, Tuhan telah memilih saya sebagai seorang suami. Kalau saya, Tuhan sudah memilih saya sebagai suami untuk Epi, istri saya. Kalau saudara adalah seorang, entah, saya nggak tahu, pemimpin di sebuah perusahaan, apa sudah sebutkan. Tuhan telah memilih saya untuk kedudukan ini. Tuhan memilih saya untuk jabatan ini. Tuhan memilih saya untuk pekerjaan ini. Kuatkan hati saudara, teguhkan hati saudara dan katakan, Tuhan yang pilih, bukan saya yang mau, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang pilih. Tetapkan hati saudara di sana. Seperti Rasul Paulus, setiap kali dia menuliskan surat, dari Paulus hamba Kristus, karena Tuhan yang memilih. Paulus menyatakan dirinya sangat tegas bahwa Tuhan yang pilih saya, bukan siapa-siapa. Saudara, Tuhan sudah pilih saudara. Jangan lari dari pilihan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sedang bicara buat saudara pada hari ini, saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara ketika Tuhan sedang bicara ini buat saudara. Tapi ketahuilah, engkau dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang tertentu. Dan kalau itu panggilan dari Tuhan, itu legitimasi dari Tuhan. Dan jangan pernah tolak, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan telah memilih saya. Tuhan telah memilih saudara. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pemimpin. Sebagai wujud penyertaan Tuhan buat orang-orang yang dikasihi. Yang kedua, saudara, pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali, bahkan hampir 4 kali Tuhan katakan itu kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saat ini kalau ada di antara saudara yang sedang bimbang, ada di antara saudara mungkin yang sedang berputus asa dan katakan, I'm quit, saya berhenti, saya gak mau lagi lanjutkan, saya udah selesai. Terlalu capek Tuhan, terlalu susah Tuhan, terlalu menyedot tenaga saya Tuhan. No. Tuhan panggil saudara, Tuhan sudah pilih saudara. Kuatkan dan teguhkan hati saudara pada hari ini. Kalau saudara ada yang hampir menyerah sebagai seorang istri, kuatkan dan teguhkan hati saya Tuhan hari ini. Kalau ada di antara saudara yang sudah mulai mau menyerah dengan pendidikan saudara, kuatkan dan teguhkan saya hari ini Tuhan. Ini suara Tuhan buat saudara. Kuatkan dan teguhkan hati saya. Kita butuh kekuatan hati. Kita butuh keteguhan hati untuk melanjutkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Untuk menunjukkan penyertaannya buat umatnya. Yang ketiga, apa yang menjadi pesan Tuhan buat Yosua? Berpeganglah pada firman Allah sebagai sumber hikmat saya. Tuhan katakan berulang kali, hanya kuatkan teguhkan hatimu,
Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan dari perintah yang aku sampaikan kepadamu. Perkatakan itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Saudara, jadikan hikmat Tuhan, firman Tuhan itu menjadi sumber hikmat kita. Dan berpeganglah pada firman Allah sebagai sumber hikmat saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, sekali lagi. Berpeganglah pada firman Allah sebagai sumber hikmat saya. Dan kalau kita bisa mengerti ini, saudara, bahwa saya dipanggil, saya dipilih oleh Tuhan. Saya menguatkan hati dan meneguhkan hati saya. Dan saya berpegang pada firman Allah sebagai sumber hikmat saya. Saya sangat yakin dan percaya. Seperti Tuhan memanggil Musa. Seperti Tuhan memilih Yusuf. Seperti Tuhan sudah mengangkat Esther untuk menyertai umatnya. Sebagai pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menyertai umatnya. Saya yakin dan percaya sekali lagi. Saudara dan saya hari ini juga telah dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidup keluarga saudara. Dalam hidup bisnis saudara. Dalam hidup pelayanan saudara. Tuhan sudah panggil kita. Terakhir sekali saya tutup dengan satu quotes ini saudara. Ketika kehidupan menjadi sulit dan berat, jangan terburu-buru berprasangka bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Kemungkinan besar penyebabnya adalah kita kekurangan hikmat. Oleh sebab itu, kalau kita sadari ini saudara, selalu datang kepada Tuhan. Seperti yang minggu pertama saya katakan, kalau ada di antara saudara yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Maka dia akan memberikannya kepada kita. Carilah hikmat, kita akan menemukannya. Ketuklah pintu hikmat, maka pintu hikmat akan dibukakan buat kita. Amin saudara. Mari tundukkan kepala sebentar dan kita akan datang pada Tuhan dan menyerahkan firman ini kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Kami percaya bahwa firman ini berasal dari Tuhan. Karena kami baca dari firman-Mu dan Roh Kudus yang mengilhami kami semua. Yang berfirman, berbicara dalam hati dan roh kami masing-masing. Hari ini dimanapun kami ada. Di tempat manapun kami mendengarkan firman ini Tuhan. Di sudut manapun kami bersembunyi dan sambil mendengar firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menjamah. Roh Kudus akan meneguhkan hati kami. Bagi mereka yang sedang takut pada hari ini, aku berdoa. Takut menghadapi pergumulan, takut menghadapi tantangan karena beratnya tanggung jawab dan pekerjaan atau pelayanan. Aku berdoa hari ini, Roh Kudus dengan firman yang kuat akan berbicara dan meneguhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada suami-suami yang sudah mulai mau menyerah, kalau ada istri-istri yang sudah mulai mau menyerah dan sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan kalian bersama-sama sebagai keluarga, saat ini Roh Kudus sedang mengatakan sesuatu buat kalian. Jangan keraskan hati kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan dan sumber penghiburan dari Allah Bapa di sorga akan meneguhkan dan menguatkan engkau sementara engkau mentaati firman Tuhan. Karena firman itu adalah sumber hikmat buat engkau untuk menjalani kehidupanmu dan menyatakan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Anak-anak yang sedang sekolah, siapapun engkau, apapun sekali lagi pekerjaanmu, apapun pergumulanmu pada hari ini, terima firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa biar firman ini dimateraikan dalam setiap hati yang sudah mendengar. Dan kalau ada di antara mereka saat ini yang sedang dalam keadaan susah, engkaulah yang menghiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Mu tahu firman-Mu gak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan sesuatu yang baik. Firman-Mu akan mengerjakan sesuatu yang menghidupkan, membangun kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang mendengar hari ini diberkati hidupnya, dipulihkan hidupnya, dikuatkan hidupnya, dan diberikan motivasi yang baru dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan yang kedua saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau ada di antara saudara juga hari ini yang mungkin berkata bahwa saya udah gak punya harapan sepertinya. Kok kayaknya saya gak ngalamin pertolongan Tuhan. Kok kayaknya saya gak ngalamin ya bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya lagi dan saya mau menyerah saja. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang melakukan pencarian dalam kehidupan saudara. Kemana saya harus pergi? Siapa yang harus saya percayai? Tuhan seperti apa yang harus saya percayai? Datang kepadanya. Ada satu nama. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan yang berkata itu adalah Yesus. Saya mau kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang membutuhkan kekuatan itu, yang membutuhkan jawaban itu, Yesus adalah jawabannya. Kalau ada di antara saudara, sekali lagi, yang mau saat ini menerima damai sejahtera itu, kekuatan itu,
kemenangan itu, keselamatan itu dalam hidup saudara, dan saudara mau merasakan penyertaan Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Boleh dimanapun saudara ada. Kalau engkau itu orangnya, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Dan saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, engkau melihat setiap tangan yang terangkat dimanapun mereka ada saat ini. Aku gak bisa lihat, tapi roh Allah ada di sana. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sementara mereka mengangkat tangan mereka, tanganmu yang kuat memegang mereka Tuhan. Menguatkan mereka Tuhan. Dan saat ini engkau lihat hati mereka yang terbuka. Dan engkau sudah mengangkat tangan. Katakan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidup saya hari ini, dalam hati saya saat ini, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya terima engkau sebagai Raja saya, mulai hari ini sampai seterusnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang berdoa doa seperti itu bersama dengan saya, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara ada di dalam lingkaran keluarga Allah. Cepat-cepat cari gereja kalau saudara belum bergereja. Atau kalau saudara udah lama mungkin gak pernah ke gereja lagi, sudah lupa sama cerita tentang Tuhan, cari satu gereja. Dan saya menawarkan GSJ Bethlehem adalah salah satu tempat buat saudara untuk tertanam di dalamnya. Walaupun kita masih online, tapi ada informasi-informasi yang saudara bisa dengar, yang saudara bisa cari untuk saudara dapatkan komunitas yang baru, di mana saudara bisa tertanam dan bertumbuh di sana. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Dan mari sekali lagi saya akan tutup firman ini dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia menyertai kehidupan kami sekalian dari hari ini sampai dengan seterusnya. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang powerful. Bagaimana Tuhan menyertai kita dalam setiap zaman dan setiap musim kehidupan. Percayalah dengan yakin dan berani.